Kerasnya perhelatan duniawi dan peradaban yang semakin maju membuat kita sebagai individu semakin sadar akan ketidakadilan atau ketidaksetaraan yang ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita. Kesetaraan hak terhadap wanita sampai hari ini masih menjadi isu yang hangat. Berbagai kalangan masih terus menyuarakan suaranya mengenai hal ini. Tak terkecuali salah seorang seniman perempuan Indonesia yang satu ini, yakni Sekar Putih. Lahir dan besar di Jakarta, Sekar Putih Sidiawati atau yang lebih dikenal dengan panggilan Sekar Putih menempuh pendidikan sarjananya di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Ketertarikannya pada media keramik menuntun Sekar Putih untuk menekuni bidang seni rupa dan mengambil studi keramik pada tahun 2004. Keputusannya untuk mendalami media keramik juga tidak terlepas dari konsep karyanya yang banyak bertemakan kesetaraan, terutama hak wanita. Putih mengutip perkataan Carl Jung tentang psikoanalisis perihal wanita yang selalu diibaratkan dengan wadah, sementara pria diibaratkan dengan sesuatu yang panjang seperti tongkat, bak konsep primordialisme. Oleh karenanya, Putih juga menciptakan karya dalam bentuk vas atau wadah dengan tujuan mengasosiasikan nilai fungsional dengan wanita yang masih sering dipandang sebagai wadah. Tema tersebut ia masukkan ke dalam karya-karyanya dengan menggunakan media keramik, di mana ia merasa ada benang merah antara media keramik dan perempuan. Dalam bidang seni rupa, media keramik merupakan media yang kurang disorot dan dipandang rendah dibanding media lainnya, layaknya perempuan yang tidak jarang masih dipandang sebelah mata. Sesungguhnya, media keramik dapat menjadi sesuatu yang memiliki nilai estetika yang tinggi dan memiliki banyak kontribusi dalam kehidupan manusia sehari-hari, di mana secara fungsional produk keramik sering digunakan sebagai wadah. Di samping keterkaitan antara media dengan konsep yang dibawakannya, keunggulan media keramik yang dapat mencakup aspek estetika dan fungsional membuat Sekar Putih melihat potensi keramik sebagai media yang memiliki nilai jual yang cukup menjanjikan. Di dalam studio miliknya yang berpusat di Bali, Arta Darau, ia menjual karya keramiknya dalam berbagai bentuk peralatan homeware yang tentunya dibuat dengan sentuhan artistik gayanya tersendiri. Dilihat dari website Sekar Putih, karyanya terbagi menjadi dua tipe, yakni wall-mounted dan three-dimensional. Putih selalu menggunakan tangan atau tanpa mesin untuk berkarya. Karena ia selalu menggunakan stoneware, seringkali ia memakai teknik pinching. Selain menggunakan stoneware, ia juga menggunakan material lain seperti porcelain atau bone china. Ia menggunakan beberapa teknik pada karya yang berbeda. Teknik lempeng atau slabbing dan teknik cetak atau pressing ia gunakan untuk membuat karya yang cenderung rata dan pipih seperti karya-karya yang berbentuk buku-buku pipih. Lalu, teknik yang selalu ia gunakan untuk membuat karya tridimensional adalah teknik pinching dan peel-in. Pada teknik perwarnaannya, Putih seringkali memakai teknik underglaze. Posisi kekaryaan seorang Sekar Putih sebagai seniman turut membawa udara segar ke dalam dunia seni rupa, dengan membangun awareness di antara masyarakat terhadap isu yang sekarang masih belum tersuarakan dengan baik. Melalui karya-karyanya yang banyak bertemakan women empowerment, Putih menyalurkan suaranya mengenai hal ini ke dalam bentuk karya seni keramik. Dalam proses kekaryaannya, praktek dan narasi selalu bersifat paralel dan berhubungan. Terkadang, teknis pada saat berkarya berpengaruh terhadap visual, begitu juga sebaliknya. Sekar Putih memiliki visi agar teknis, visual, narasi, dan medium tersebut terhubung secara holistik. Misal, pada karyanya yang bertajuk Insight 2020, beliau ingin menunjukkan pengalaman pribadinya dalam kehidupan sehari-hari dan visinya dalam melihat isu-isu dunia saat itu pada karyanya. Lalu, pada pembuatan karyanya, Putih lebih suka memakai pendekatan stilasi dengan menggunakan warna-warna yang berani, seperti biru, kuning, merah, atau oranye. Lalu menggambarkan coretan-coretan wajah wanita, atau dengan membuat bentuk tubuh wanita dengan beragam yang mewakili bentuk ideal sesuai standar. Ditambah kutipan-kutipan singkat seperti karya yang berjudul Empowered Emotions. Putih membuat karya tersebut sebagai media mengekspresikan diri sehingga dia lebih bisa menikmati selama proses berkaryanya dan dengan mudah menyampaikan pesan narasi terhadap apresiatornya.
Pemilihan buku sebagai objek utama dalam karya ini juga sesuatu yang intensional, dikarenakan sejak dulu dalam karya-karya tipe wall mounted-nya, seringkali Putih konsisten menjadikan buku sebagai referensi bentuk dalam karyanya. Putih sendiri mengakui bahwa jika suatu image sudah lekat dengan seorang seniman, maka akan secara otomatis karya-karya selanjutnya pun cenderung memakai objek yang sama. Selain itu juga dikarenakan alasan personal di mana Putih mengakui bahwa dirinya hobi journaling, dan hal itu menemani dirinya di masa-masa sulitnya. Buku juga memiliki korelasi dengan konsep dan concern yang ingin ia bawakan sebagai tempat penyaluran emosi. Lalu, dikarenakan tanggapan-tanggapan positif yang muncul dari para penikmat karyanya, maka sampai sekarang dan mungkin seterusnya, ia masih konsisten untuk tetap menjadikan buku sebagai referensi dalam karyanya. Pada akhirnya, Putih berhasil mewujudkan keinginannya dengan menampilkan karya-karya seni keramiknya serta menjualnya secara komersial. Hal itu memenuhi tujuannya untuk menjadi seniman sekaligus pengusaha di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Putih berhasil memenuhi keinginannya dalam menyuarakan pemikirannya tentang women empowerment, keseharian domestik, dan lika-liku kehidupan ke dalam karyanya yang bisa dirasakan secara mendalam dan personal. Putih menggambarkan pemikiran tersebut melalui media keramik yang indah secara nilai estetika dan mampu menyalurkan konsep serta suara yang ingin ia tuangkan ke dalam karya seninya. Melalui penggunaan media keramik dan eksekusi karya dengan teknik yang sesuai, Putih dapat menghasilkan karya yang punya ciri khas tersendiri dengan unsur estetika yang bisa dikagumi.